Baik, kita sampai di sini, saudara yang terakhir. Jadi saya lanjutkan contoh-contoh soal ini. Jadi lama waktu seorang nasabah antri di sebuah bank adalah random variabel dengan PDF ini. Berlaku untuk T lebih kecil sama dengan 9 dan T lebih besar dari 0. Continuous atau discrete, saudara? Continuous, Bapak. Continuous, baik. Saudara lihat dari sini, T ini bisa punya harga sembarang antara 0 sampai 9. Jadi menuliskan gini, ada fungsi T, fungsi X, fungsi P apapun. Kemudian ini ada faktor di sini, konstanta C. C ini nanti yang dicari harganya untuk menjamin bahwa fungsi T ini adalah PDF. Nah, syaratnya kalau dia adalah PDF, maka harganya mesti sama dengan 1. Sehingga berlaku untuk 0 sampai 9 diintegrasi 0 sampai 9 karena continuous. C saya masukkan kembali 81 minus T kuadrat. Kemudian ini hasil integrasi. C-nya ya tetap di depan. Hasil yang 81 menjadi 81T minus T kuadrat sepertiga T pangkat 3 berlaku untuk 9 sampai 0. Kemudian saya masukkan dapat 486. 486 ini sama dengan C kali 486 ini. C kali 486 sama dengan 1 sehingga C 1 per 486. Baik, ada yang ditanyakan ini? Jadi C kali 486 sama dengan 1, sehingga dengan demikian C sama dengan 1/486. Nah, C yang 1/486 ini yang menjamin bahwa FT adalah sebuah PDF. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau saya punya fungsi tertentu, misalnya saja begini, kemudian saya ingin mencari ini. Jadi dari mulai harga tertentu ini X atau lebih kecil ke bawah sini. Ini kumulatif, saudara. Dari batas ini sampai di sini yang saya cari adalah luasan ini atau probabilitas ini. Maka ini adalah bahasa kumulatif. Kumulatif itu adalah X lebih kecil sama dengan C. Nah, jadi kalau di sini kumulatifnya yang ini. Kalau yang di sini kumulatifnya pokoknya yang lebih kecil ini. Baik. Nah, kalau saya cari itu bagaimana? Kalau saya cari itu, maka kalau diminta untuk menentukan distribusi kumulatif, ini distribusi yang biasa, individualnya adalah FT. Kalau kumulatif F-nya besar, FT, F besar. Sehingga FT sama dengan ini. Nah, mencarinya adalah dicari dari 0. Kenapa ini 0? Kenapa 0, saudara? Ada yang punya jawaban? Siapa yang punya jawaban? Permisi Pak, jawab Pak. Silakan. Karena batas bawahnya ya Pak ya? Baik ya, karena batas bawahnya 0. Nah, tapi tidak selalu 0. Batas bawahnya ini mungkin bisa minus tak terhingga mungkin. Batas bawahnya ada 1, batas bawahnya ada 5. Tapi di soal ini batas bawahnya 0. Sehingga kalau saudara gambarkan ini kan seperti persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dari 0 sampai 9. Sehingga batasnya 0, misalnya saja saya belum menggambar ini saudara. Misalnya gambarnya begini. Misal saja ya. Ini dari berapa ini? Harganya 0, ini sampai 9 di sini. Nah, kemudian ini adalah T, yang dicari yang mana? Yang ini. Jadi menuliskannya adalah dari 0 sampai T. Kemudian dituliskan kembali persamaannya tadi. Setelah dicari C, C-nya berapa? 1/486, saudara masukkan jadi 1/6, ini 81, dibagi 486. Kemudian T kuadrat. Ada yang ditanyakan ini? Silakan. 1/6, ini 81 dibagi ini. Kemudian diintegrasi, dimasukkan harga T-nya, sehingga kalau saudara mencari kumulatif, dia nanti mesti dalam T, ya, dalam T. T/6, T pangkat 3. Nah, ini adalah FT, F besar. Sehingga kalau saudara punya ini, sekarang ditanyakan, ini persamaannya. Ini adalah probability density function untuk kumulatif. Jadi kumulatif distribution function adalah 0 untuk T lebih kecil dari 0. Di sini tidak ada harganya. Pada 0 sampai 9 punya harga ini. Ini yang diperoleh dari sini, tanyakan kalau tidak jelas. Nah, di atas 9 tidak ada harganya.
Di atas 9 karena kumulatif, saudara, mohon maaf saya. Kalau yang individual itu pertama kali dari 0, kemudian ada harganya, kemudian di sini 0 lagi. Tapi yang kumulatif, kalau pertama kalinya 0, kemudian dia mulai punya harga, sampai di sini misalnya persamaannya begini, dan ini harganya 1, setelah itu terus ke sini harganya 1. Ya, karena kumulatif. Sehingga 0 untuk lebih kecil dari 0, ini persamaannya untuk 0 sampai 9, harganya adalah 1 untuk T lebih besar 9. Kalau saudara sudah punya dalam bentuk kumulatif, ketika ditanya berapa probabilitas untuk T lebih kecil dari 4 misalnya, berapa probabilitas T lebih kecil dari 4, saudara tinggal masukkan angka 4 ke sini, langsung saja. Tidak perlu diintegrasi, karena sudah dicari sebagai kumulatifnya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Hilmi, ada Hilmi. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Distribusi kumulatif, penamaannya apakah selalu huruf kapital seperti itu, Pak? Ya, ini notasinya saja ya. Fungsi T, F-nya dibesarkan. Ini adalah F, T, F-nya kecil, selalu begini. Perjanjiannya aja, saudara. Kalau saudara mengarang sendiri juga tidak terlalu salah. Asal yang dimaksud adalah distribusi kumulatif. Tetapi pada umumnya di textbook mereka menggunakan F ini sebagai kumulatif. Baik, ada yang lain silakan. Firlana punya pertanyaan, Firlana. Permisi, Pak. Ya, silakan. Itu berarti apa, untuk distribusi kumulatif itu pasti awalnya 0 akhirnya 1 gitu, Pak? Nah, oh iya, kalau ininya, iya pasti. Jadi kumulatif, saudara, pada contoh saudaranya saudara kerjakan pekerjaan rumah chapter 2 itu kan begitu. Berasal tidak ada, ya tidak ada, kemudian naik menjadi naik. Nah, ada yang begini, saudara begini, akhirnya berapa? Terakhirnya berapa? 1. Jadi di sini tidak ada kemungkinannya, ya, kemudian berakhir dengan 1. Selalu. Baik, ada yang lain? Ya, silakan yang lain. Nah, kalau kumulatif selalu berakhir dengan 1. Ada yang lain silakan. Harvin, ada Harvin. Hadir, Pak. Ada, baik. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini soalnya tadi, ya, ini tentukan distribusi kumulatif, ini distribusi kumulatifnya. Selanjutnya, tentukan probabilitas, apa ini? Konsumen antri lebih lama dari 3 menit. Lebih lama dari 3 menit itu artinya 3 atau lebih besar, gitu ya. Betul, saudara ya? Lebih lama dari 3 menit itu artinya apa? Artinya 3 atau lebih besar ke arah sini. Nah, kalau begitu bagaimana saya mencarinya? Nah, kalau saudara mau cari dari distribusi distribusi yang awalnya, saudara cari dari distribusi individual ini, boleh saudara cari di sini. Kemudian saudara integrasi dari lebih besar dari 3, berarti dari mana, saudara? Kalau 3 lebih besar, diintegrasi dari berapa? Saudara integrasi, awal batas akhirnya berapa? Batas awalnya berapa? Ini yang ditanyakan 3 lebih besar. Batas awalnya berapa? 3, batas atasnya 9. Ya. Kemudian saudara masukkan ini. Tetapi karena saudara sudah dapat kumulatif ini dari berapa? Kalau saudara masukkan T ini sama dengan 3, itu artinya probabilitas yang mana? 3 lebih besar atau 3 lebih kecil? Lebih kecil. Kecil, Pak. Ya, berarti 0 sampai 3. Kalau saudara masukkan 3 di sini, itu 0 sampai 3. Yang ditanyakan, di soal adalah yang ditanyakan adalah yang lebih besar dari 3. Tentukan probabilitas, baik. Sehingga ini saudara masukkan, ini 1 adalah yang ke kanan, dari sini ke sini, semuanya probabilitasnya ini 1, sehingga yang ke kanan adalah 1 dikurangi yang kiri. Baik, 1 dikurangi yang kiri. Nah, saya langsung masukkan saja T-nya di sini. Karena apa? Karena ini adalah fungsi yang diperoleh secara kumulatif. Nah, tetapi kalau saudara tidak punya ini, apa yang saudara lakukan? Saudara mengintegrasi ini. Diintegrasi dari berapa, saudara? Di 0 sampai 3 boleh, nanti 1 dikurangi. Paham, saudara? 0 sampai 3 atau dari 3 sampai 9. Paham, saudara?
Mohon izin konfirmasi ulang. Silakan. Yang sesudah di integral adalah yang kumulatif, tapi yang sebelum adalah untuk yang individual. Individual, ini yang individual. Jadi kalau ditanyakan berapa misalnya probabilitas antara 0 sampai 3, saudara masukkan ini. Integral 0 sampai 3 masukkan fungsi ini. Tetapi kalau sudah punya kumulatif, ini adalah dari 0 sampai 3. Ini berlaku, lihat, 0 sampai 9, berarti 3 di sini. Saudara tinggal masukkan T-nya ini. Sehingga nanti kalau saudara mengerjakan, terserah saudara cari kumulatifnya dulu, boleh, atau saudara dari sini. Tetapi kalau di dalam soal sudah ada soal tentang kumulatif, saudara bisa langsung manfaatkan. Oh, baik, Pak. Baik, ada yang lain? Nah, sehingga tinggal saya masukkan di sini, saudara. Ini 1, kenapa 1? Karena yang ditanyakan lebih lama dari 3 menit. Lebih lama. Kalau dia misalnya kurang dari 3 menit, tidak pakai 1, langsung ini saja. Betul, saudara ya? Nah, saya masukkan dapat 0,5185. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Belum? Nah, ini sekarang, lihat soalnya. Ya. Seorang konsumen sudah mengantri selama 3 menit. Tentukan kemungkinan konsumen ini akan mengantri paling sedikit 7 menit. Sudah mengantri 3 menit, kemudian dia akan mengantri selama 7 menit lagi. Ya. Berapa probability menunggu lebih dari 7 menit? Berapa kemungkinan lebih dari 7 menit? Ini lagi, lebih dari 7 menit itu adalah 7 menit ke atas. Karena saudara sudah memperoleh, apa ini? Kumulatifnya, saudara sudah memperoleh kumulatif, maka saudara cari 1 minus, T-nya dimasukkan 7, saudara dapat ini adalah kemungkinan menunggu lebih dari 7 menit. Baik. Ada yang ditanyakan, tetapi soalnya bukan menunggu dari 7 menit. Seorang konsumen sudah mengantri selama 3 menit. Berapa kemungkinan dia menunggu 7 menit lagi? Jadi berapa kemungkinan menunggu selama 7 menit, gitu ya, selama 7 menit, given dia sudah menunggu 3 menit. Gitu. Jadi ini konsumen sudah menunggu 3 menit, berapa kemungkinan di sini dia menunggu 7 menit lagi? Menunggu 7 menitnya dicari, ini 7 menit, saudara cari adalah 0,08858, kemudian given berarti dibagi, saudara ya. Probability P, gitu ya. Kalau saudara masih ingat A, given B, itu adalah sama dengan probability, ini intersection A dan B, dibagi dengan probabilitas B. Jadi ini sudah 3 menit, kemudian tambah 7 menit lagi, ini kemungkinannya. Kemudian yang 3 menit saudara masukkan, ini 3 menit sudah dihitung tadi. Sehingga adalah ini menunggu 7 menit, given, ini kalau saudara gambarkan di sini, ini adalah sudah menunggu 3 menit, kemudian di sini ada lagi, given dia menunggu selama 7 menit. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon izin, Mbak, saya masih belum nangkep secara real untuk mengkorelasikan antar konsep ini dengan konsep given itu gimana logikanya? Jadi ini tadi kan karyawannya nunggu berapa? Sudah menunggu selama berapa ini orangnya? 3 menit. Ya. Setelah dia menunggu 3 menit ini kemudian ditanya, berapa kemungkinan dia menunggu, seorang konsumen tentukan kemungkinan mengantri paling sedikit 7 menit. Even dia sudah menunggu selama 3 menit. Itu. Nah 7 menitnya saudara cari. Berapa 7 menitnya? Saudara masukkan rumus di sini dapat ini yang 7 menit. Ini 7 menit. Nah tetapi dia sudah menunggu selama 3 menit. Sehingga saudara tinggal membagi. Berapa 7 menit kalau saudara bagi dengan yang 3 menit. Karena dia sudah menunggu selama 3 menit. Seperti saudara punya, kalau yang dulu saya punya gambar begini, kemudian saudara punya ini, gitu ya, probabilitasnya ini. Kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah A yang di dalam B. Ini adalah A given B. Nah, tetapi di contoh ini saudara 3 menit dengan 7 menit tidak seperti itu, sudah menunggu 3 menit, dia sudah punya, kemudian tambah lagi dengan menunggu 7 menit. Karena kalau dia hanya menunggu 7 menit, ya ini saja. Tetapi karena given dia sudah menunggu selama 3 menit,
maka kemungkinan menunggu 7 menitnya adalah dibagi dengan menunggu selama 3 menit. Baik, sudah menjawab itu? Lebih paham, Pak. Ya. Baik ya. Silakan kalau ada yang lain silakan. Pak, permisi Pak, saya maaf Pak masih belum paham yang dibagi itu Pak. Ya, belum. Seperti yang lalu saudara ya, yang lalu walaupun agak berbeda sedikit. Yang lalu kan begini, kalau saya punya ini apa saudara? Saya punya A, saya punya B, gini ya, ini A, kemudian ini adalah B, yang di tengah ini apa saudara? Interseksi A dan B, gitu ya, irisan B, baik. Nah, kalau saudara mencari A irisan B itu bagaimana nanti? Namanya adalah apa namanya saudara? A given B, kan gitu. Sehingga kalau saudara lihat begini, saya pisahkan saudara, A-nya saya buang, kemudian irisannya saya letakkan di sini. Ini adalah apa ini? Ini adalah A, ini adalah A yang berada di B, betul. Ini adalah A, tapi milik B juga. Tapi ini adalah A yang berada di B. Karena ada A yang tidak terletak di B. Yang ini adalah A yang tidak terletak di B. Dan gini. Ini yang irisan ini adalah A yang berada di B. Itu adalah A given B. Bagaimana mencarinya A given B itu? Adalah irisan ini dibagi apa? Dibagi PB kan. Jadi dibagi PB-nya. Ini menunggu 3 menit. Menunggu 3 menit itu adalah PB-nya. Sudah diawali. Berapa kemungkinan menunggu 7 menit setelah dia menunggu selama 3 menit. Maka itu dibagi. Seperti konsep ini, saudara. Kalau saudara cari irisan ini, dibagi dengan PB. Mencari irisan ini namanya PA given B. Berapa A yang berada di B? Berapa A ini yang berada di B? Carinya adalah yang A ini yang berada di B dibagi B secara keseluruhan. Nah, B-nya adalah dia menunggu selama 3 menit. Kemudian setelah itu dia menunggu selama 7 menit. Berapa kemungkinan setelah menunggu 3 menit? Maka itu given dia sudah menunggu 3 menit. Kalau misalnya dia hanya menunggu 7 menit, ya sudah ini saja rumusnya. Tetapi karena ditanya dia sudah menunggu 3 menit, berapa kemungkinan dia menunggu 7 menit? Itu adalah given. Oke Pak, Baik. saya paham Pak. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan. Ini, kemudian yang ini, ini agak lain sedikit, saudara ya. Hati-hati yang ini kita pindah dari satu konsep ke konsep yang lain. Apabila 3 orang konsumen dipilih secara random, ya, maka tentukan berapa kemungkinan ada tepat 2 orang menunggu lebih dari 3 menit. Ya. Berapa yang menunggu lebih dari 3 menit tadi probabilitasnya? Ini ya. 0,5. Ini ya, 0,5185 ini menunggu lebih dari 3 menit. Nah, sehingga kalau saudara ditanya 3 orang dipilih secara random, ini apa saudara? Mengingatkan saudara pada apa ini? 3 orang, maka tentukan berapa kemungkinan ada tepat. Berapa kemungkinan suksesnya saudara? Berapa kemungkinan seseorang menunggu lebih dari 3 menit? Ini ya. Betul ya? Iya. Iya, Pak. Betul ya? Nah, kalau gitu bagaimana? Ada 3 orang, kemungkinan suksesnya adalah 0,185 untuk menunggu lebih dari 3 menit. Berapa kemungkinan dapat 2? Apa tadi? Pakai binomial. Pakai binomial. Ya, hati-hati nanti di dalam soal. Berarti pakai binomial. N-nya 3, yang ditanyakan adalah X2, hati-hati. X-nya sama dengan 2. Perhatikan kata-kata di sini, tepat. Ya, X-nya sama dengan 2. Dan P-nya ada ini. Nah, sudah saudara masukkan begini. Ya, untuk P seperti ini tidak ada di tabel. Sehingga bagaimana? Ya, saudara hitung dengan kalkulator lah. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Belum?
Masih aman, Pak. Maksudnya baik. Itu Pak kalau dari saya. Baik, saya lanjutkan contoh soal yang lain. Nah, ini kalau saudara cari di buku-buku statistik, ya banyak bermacam-macam soalnya. Ada yang straightforward, ada yang kadang agak sulit sedikit, tapi yang jelas menarik ini tentang probability density function ini. Ya, random variable X memiliki density function dengan persamaan ini. Fungsi X sama dengan Kx berlaku untuk apa, saudara? X lebih kecil sama dengan ini dan 0 selainnya. Maksudnya kalau di sini dia 0, di sini juga 0. Nah, ini saya gambarkan. Kx berarti fungsi linear, saudara ya. K ini konstanta, Kx saya gambarkan, begini linear. Kemudian dikatakan mode daripada distribusi ini adalah pada X sama dengan akar 2/16. Di mana mode-nya ini? Kalau gambarnya seperti ini, saudara, mode-nya pasti di sini, pasti pada batas yang tertinggi ini. Ya kan? Karena linear, kalau tidak linear belum tentu, saudara, belum tentu. Saya harus tahu persamaannya. Kalau saya punya fungsi yang begini, misalnya, saya punya begini, mode-nya di sini, belum tentu yang paling akhir, ya kan? Kalau saya punya fungsi yang begini, mode-nya di mana? Mungkin di sini, mungkin di sini, saudara akan lihat di mana frekuensinya yang paling. Tetapi karena saya punya ini, saudara. Saya punya apa? Saya punya fungsi yang linear, maka ini pasti mode-nya ini. Artinya harga X yang punya frekuensi paling tinggi. Modus atau mode yang paling tinggi. Nah, ini dikatakan harganya 2/16. Maka kalau batasnya paling tinggi adalah akar 2/K, dan ini sama dengan akar 2/16, maka K-nya sama dengan 16. Ya, ini soal ini adalah untuk mencari K-nya ini, saudara. Nah, kemudian soalnya adalah diminta untuk menentukan median. Apa yang istimewa, saudara? Kalau diminta menentukan median, apa yang istimewa? Apa yang jadi pedoman kalau ini? Sehingga sekarang fungsinya adalah 16X, dan saudara diminta untuk menentukan median. Hati-hati ya, kalau saudara diminta menentukan median, itu berarti X yang dicari. Bukan probabilitasnya yang dicari, harga mediannya itu. Harga X di sini, berapa X-nya untuk menentukan median. Sehingga saudara cari dari 0, kenapa ini 0? Batas bawah. Mana batas bawahnya 0? Kenapa ini X? Nah, karena ini yang saya cari. Ini harga X di sini, berapa harga X? Nah, kenapa ini 16X? Ini persamaannya, K-nya ketemu 16. Kenapa ini setengah, saudara? Persentase. Iya, karena apa kok setengah? Median itu. Karena median. Nah, karena median. Hati-hati nih. Kalau rata-rata tidak harus setengah, saudara ya. Jadi rata-rata itu tidak menjamin 50%. Ya. Jadi kalau saya punya misalnya angka 2, kemudian ini 20, gini, rata-ratanya di mana, saudara? 24, saya bagi 3, 8, gitu ya. Ini loh, tidak 50%, saudara. Di sini cuma 1, di sini ada 2. Tetapi kalau median, ya, maka itu perhatikan. Begitu median, ini mesti 50%. Sehingga ketika ada soal dan ada kata-kata median, saudara harus teringat bahwa median itu adalah harga X yang memberi probabilitas yang sama untuk X lebih kecil atau lebih besar, yaitu 50%. Baik, ada yang ditanyakan, kemudian ini saya integrasi, saudara. Saya masukkan X-nya, X kuadrat 1/16, sehingga X-nya adalah 1/4. Mestinya X-nya berapa, saudara? Kalau ini 1/16, X-nya mestinya berapa? 1/4 atau minus 1/4? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Kenapa? Baik. Kenapa dipilih yang 1/4? Karena tidak ada X berlaku di sini. Ya, tidak berlaku untuk X. 0, selainnya 0. Tidak ada, sehingga saudara ambil yang positif. Baik, ada yang ditanyakan? Mau tanya, Pak. Silakan. Itu saya masih agak bingung yang Silakan. batas atas dari mediannya, Pak. Kenapa nggak batas atasnya itu yang 2/16 itu, Pak? Kenapa kok ini X? Iya. Kenapa bukan ini 2/16? Iya, Pak. Karena kalau 2/16 ini kan keseluruhan. Kalau sampai ke 2/16, berapa probabilitasnya? 1. Ya. Kalau sampai di sini probabilitasnya 1. Dari sini sampai sini, saudara, ini 1. Kalau dia merupakan PDF.
dia 1. Ini apakah merupakan PDF? Saudara lihat, kalau saudara masukkan angka-angka ini, saudara. Ya, dari X sampai 2/16, saudara masukkan, nanti kerjakan di rumah, nanti hasilnya 1, karena ini adalah sebuah PDF. Karena yang ditanyakan median, maka saudara cari X-nya. Berapa X-nya? Berapa harga X yang memberi probabilitas 50%. Maka itu tidak dimasukkan ini, karena kalau saudara masukkan 2/16, hasilnya sama dengan 1 nanti. Baik. Berarti itu dia setengah kebetulan karena linear aja ya Pak grafiknya. Atau kalau Enggak. Kalau median selalu setengah. Kalau median selalu setengah. Median itu menjamin bahwa di atas median, lebih kecil median selalu 50%, 50%. Tetapi harga X-nya ini di mana? Saudara lihat X-nya jatuh di 1/4, saudara. Ini berapa ini? Ini 2/16, X-nya jatuh di 1/4. Kalau saya gambar kira-kira di sini X. Median. Jadi ini 50% ini 50%. Ya, ini 50%. Nah, saya tidak tahu berapa mediannya, tetapi yang saya tahu kalau median probabilitasnya adalah 50%. Baik. Silakan kalau ada yang silakan kalau ada yang masih kurang. Maksudnya apa yang ganjal? Mohon izin, Pak. Silakan. Kalau ini fungsinya bukan fungsi linear, itu berarti Ini siapa ini? Rafif ya? Iya, Pak. Saudara yang wis-nya itu tanya itu ya? Bukan? Iya, Pak. Oh, itu saya cek lagi, saudara. Tidak ada kiriman itu, saudara. Jadi saya cek lagi ya di di email. Cuman satu saja saudara mirimkan nilai kuis itu. Jadi setelah saudara ketemu itu saya cek lagi, saudara. Ternyata saya lihat di Gmail itu kiriman dari saudara itu cuma 1 kali yang terkait kuis. Kiriman yang lain adalah terkait tugas. Baik, sudah lanjut ya. Lihat, silakan. Afif. Gimana pertanyaannya? Yang untuk ini kan kalau nilai functionnya bukan linear, itu next step-nya apa Pak yang harus dilakukan? Kalau apa? Bagaimana? Bukan linear function. Maksudnya tadi yang misalkan kuadrat dan sebagainya. Sama aja seperti ini, masukkan saja 0 sampai X. Sama saja. Ini kan yang saya masukkan berapa tadi? 16X kan? Saudara tinggal masukkan di sini. Saudara masukkan di sini. Karena kalau ini misalnya ada harganya, kemudian saudara ini ada batasnya, nanti pasti ada X harga tertentu. Pasti diperoleh. Masukkan aja di sini. Walaupun bukan linear, apa saja. Tapi yang jelas ininya setengah. Saudara masukkan dari batas 0 sampai X, kemudian ini masukkan fungsinya. Nggak harus linear, apa saja. Baik. Oke, mungkin beda di functionnya saja Pak. Iya, fungsinya ya sesuai fungsinya. Ini tadi kenapa saudara? Kenapa ini kok di linear contohnya? Karena untuk memberi ini saudara. Karena kalau tidak linear saudara tidak tahu moodnya ini di mana. Ini moodnya yang paling tinggi ini di mana kalau tidak linear saya tidak tahu. Tapi kalau linear pasti dia pada batas akhir. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga pada batas akhirnya inilah moodnya. Makanya dikasih contoh yang linear. Karena ingin membuat soal seperti ini. Kalau tidak saya tidak tahu sejak awal di mana moodnya. Kecuali saudara, kalau ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu, misalnya distribusinya normal atau distribusi Poisson tetapi dengan lambda tertentu, ya dengan lambda tertentu tidak semuanya. Jadi distribusi yang sifatnya begini saudara, yang simetris begini. Tetapi begitu distribusi yang agak skewed begini sudah tidak bisa saya lihat di mana. Ini harganya ini di mana ini? Ya saya tidak tahu. Tetapi ini karena linear, saya tahu harganya pasti pada batas akhir. Itu pasti yang paling tinggi. Baik, ada yang lain? Silakan. Lutfi Zulfa, ada Lutfi Zulfa. Hadir, Pak. Maaf, punya pertanyaan kamu? Untuk jauh ini sih belum, Pak. Masih memahami ya, gitu, Pak. Masih paham ya. Baik. Hati-hati ini kadang-kadang agak tricky sedikit. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari soal UTS. Nanti UTS-nya saya tentukan belakangan, saudara. Jadi perhatikan untuk hari apa, saudara? Hari Senin yang akan datang, kerjakan soal chapter 6 ya. Chapter 6. Nah, seperti biasa genap ganjil. Saya lihat sebentar. Soalnya ini ada berapa chapter 6? Soalnya ada 39. Saudara kerjakan sampai soal nomor 34 saja. Jadi 17 ganjil, 17 genap. Ya. Saudara kerjakan sampai soal nomor 6, 34. 17 ganjil,
17 genap. Nanti kita diskusikan hari apa? Senin. Ya, jadi saya minta misalnya RC nomor 1, Edgar nomor 2, Irham nomor 3 gitu, seperti biasa. Baik, kerjakan chapter 6. Nah, saya kira dengan bekal ini saudara sudah bisa mengerjakan soal untuk chapter 6. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Kecuali untuk distribusi khusus, yaitu distribusi yang simetris. Distribusi yang simetris itu harga rata-ratanya sama dengan median. Tetapi untuk distribusi yang lain yang saya tidak tahu, saya tidak bisa menentukan. Ya, saya tidak bisa. Tapi buat soal ini tidak terlalu penting. Ini masalahnya jadi penting linear karena ada faktor ini, saudara. Faktor K ini yang mesti dicari dulu untuk menentukan persamaan 16X ini. Maka itu soalnya agak khusus ini. Untuk itu dia buat soalnya ini linear. Karena kalau tidak saya sulit mencarinya. Kecuali untuk distribusi tertentu. Baik, sama-sama. Ada yang lain silakan. Nah, saya lanjutkan saudara. Ini soal yang lain ya. Ini tadi yang ditanyakan siapa tadi? Edgar tadi. Ini lihat Edgar, persamaannya bukan Edgar. Bukan apa? Bukan linear ya. Bukan linear. Iya, Pak. Random variable X memiliki density function dengan persamaan seperti ini. Discrete atau continuous? Nah, minus di bawah minus, dia 0, di atas 1, dia 0, berlaku untuk 0 sampai 1, continuous. Ya. Nah, perhatikan tanda-tanda seperti ini, saudara. Tanda seperti ini agak sedikit, agak apa ya, kita masih boleh nawar-nawar lah. Apakah lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja? Ya, karena apa? Karena untuk mencari harga X persis itu tidak bisa. Continuous itu tidak bisa. Continuous itu hanya bisa dicari kalau ada luasan. Luasan itu mesti ada tebalnya. Sehingga ini sudahlah, anggap saja 0 sampai 1. Ya, boleh. Seperti itu boleh. Untuk ini ya, untuk soal yang lain tidak bisa begitu. Tentukan median daripada X. Nah, yang pertama saudara menentukan harga K. Apa syaratnya untuk menentukan harga K? Untuk menentukan harga K, bahwa kalau dia probability density function harus sama dengan 1. Dari 0 sampai 1 karena apa ini, Dava? Kenapa 0 sampai 1, Dava? Ada, Dava? Yohana ada, Yohana. Saudara masih mendengar suara saya ini? Masih? Masih, Pak. Terus dengar, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik. Tapi kemana ini? Siapa ini? Tadi Dava tidak ada, Dava. Yohana tidak ada. Saya ada, Pak. Ada Yohana. Baik. Oh, Dava hadir. Baik, Dava. Ini kenapa 01, Dava? Batasnya, Pak, dari 0 sampai 1, Pak. Baik, ya hati-hati ya. Bukan selalu 01, lihat batas ini. Lihat batas ini. 0 sampai 1. Sama dengan 1 karena apa? Karena apa? Apa syaratnya? Kenapa sama dengan 1? Kalau dia merupakan apa? Silakan. Kalau dia merupakan apa? PDF, maka diintegrasi dari 0 sampai 1 harus sama dengan 1. Nah, ini saya gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk mencari harga K. Saya masukkan di sini, saudara. Sepertiga K plus X pangkat 3, 1 sampai 0, dapat K, dicari K-nya sama dengan 2. Sehingga sekarang kalau K sama dengan 2, persamaan fungsinya jadi berapa, saudara? 3X kuadrat. Ini tadi, siapa tadi yang tanya? Edgar. 3X kuadrat dari 0 sampai X. Yang penting ininya, pokoknya setengah. Kalau dia merupakan apa? Merupakan cari median. Median. Baik, cari dapat setengah. Nah, dimasukkan setengah, kemudian dapat X-nya. X akar 3. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, permisi Pak, izin mengkonfirmasi Pak. Berarti angka 1 itu karena PDF density function ya Pak? Baik, kalau dia PDF harus 1. Nah, karena saudara mencari K dengan sendirinya tidak bisa mencari harga X. K harus diketahui dulu kan. Gimana cari K ini? Nah, kalau dikatakan bahwa ini adalah sebuah PDF, maka integrasi untuk batas yang sudah ditentukan harus sama dengan 1. Sehingga K-nya dicari, K-nya ketemu 2 ini dengan saudara integrasi.
Kemudian ini persamaannya, kemudian dicari median. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik. Permisi Pak. Silakan Yusuf. Silakan Yusuf. Masih kurang paham untuk Silakan, konfirmasi silakan. saja. Maksudnya ini karena itu pakai nilai 1 karena itu batas akhir ya Pak? Bukan batas akhir. Kalau dia saudara melempar uang ya. Saya ambil contoh ya. Saudara melempar uang 10 kali ya. Ya. Berapa kemungkinan suksesnya? Setengah kan? Ya. Setengah, Pak. Baik, setengah. Kalau saudara lempar uang 10 kali ini, berapa kemungkinannya? Head, dapat kepala. Bisa 0? Tidak dapat sama sekali, bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. 1, 2, gini kan? 3, terus sampai berapa? Sampai 10. Sampai Ini ada probabilitasnya enggak? Bisa dihitung enggak? Bisa ya? Terus, bisa dihitung nih probabilitasnya. Nah, berapa jumlahnya probabilitas ini? Artinya berapa kemungkinan saudara melempar uang 10 kali dan dapat 0, atau 1, atau 2, atau 10? Berapa kemungkinannya? 0 sampai 10, Pak. 11. Iya, berapa? Oh, enggak. Berapa kemungkinannya? Begini, kalau saudara melempar uang 10 kali, bisa enggak dapat 11? Tidak Pak. Nggak bisa. Oh, Tetapi enggak, Pak. saudara kan mesti bisa enggak dapat 0 atau 1 atau 2? Berapa kemungkinan dapat 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 10? Berapa? Mesti dapat kan? Mesti dapat ini kan? Mesti dapat kan? 0 atau 1 atau 2. Entah 1 atau 2, tapi mesti dapat 0 atau 1 atau 2 atau 10. Sehingga kemungkinan semua dari event yang terjadi itu pasti sama dengan 1. Iya, Pak. Maka itu, kalau ini memang probability density function, memang betul fenomenanya ini adalah fenomena yang wajar dari satu event yang bisa punya kemungkinan jumlahnya harus 1. Kalau tidak 1 bagaimana? Ada yang salah gitu loh. Ya, ini nanti saudara coba di rumah ini ya. Kalau saudara cari atau saudara cari di distribusi lah, di tabel yang saudara punya. Saudara lihat batas akhirnya berapa saudara? Di distribusi mesti 1. Maka itu kalau syaratnya ini sebagai distribusi, maka dia punya PDF dan harus sama dengan 1. Syarat ini saya gunakan untuk mencari K. Baik, bedakan dengan ini loh ya. Bedakan dengan ini loh. Ini bukan ini loh. Ya, ini dan ini sama sekali tidak sama loh. Ini 1 ini harus. Ini 1 tergantung batasnya. Kalau ini saya ubah 2 boleh enggak? Ini saya ubah 2 boleh enggak? Untuk soal ini. Boleh Pak. Apanya nanti yang berubah? Apanya yang berubah nanti? Kanya. Kanya, baik. Kanya akan berubah nanti. Ya, tapi ini tetap 1. PDF tetap 1. Tidak akan berubah. Begitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik. Kalau tidak ada, saya melanjutkan soal berikutnya. Ini sama saja saudara, ini X berlaku untuk 0 dan gitu ya. Tetapi ini yang diketahui apanya ini? Soal dibalik saudara. Yang diketahui adalah kumulatifnya. Yang dicari adalah density function sehingga diturunkan. Saudara. Kalau tadi soal sebelumnya tadi kan diintegrasi, ini kemudian diturunkan. Setelah dapat turunannya, saudara ditanya berapa X lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 itu artinya berapa? Dari 2 sampai berapa? X lebih besar dari 2. Berarti dari 2 sampai berapa? Tak hingga, Pak. Tak terhingga. Kenapa kok tak terhingga? Kenapa tak terhingga? Nggak ada batasnya, Pak. Betul. Karena tidak ada batasnya. Ini bilangnya kan lebih besar dari 0 aja kan. Ya. Karena kalau ini saudara fungsi-fungsi seperti ini nih, kalau saudara gambar itu nanti kan begini gambarnya. Nah, gambarnya itu begini, gini, terus gini, terus sampai tak terhingga. Ya, walaupun ini nanti mepet, saudara. Tapi gambarnya seperti ini. Sehingga dengan demikian, saudara, ini batasnya dari 2 sampai tak terhingga, kemudian dimasukkan di integrasi seperti biasa. Saudara pelajari integrasi ini ya, integrasi E pangkat minus fungsi X ya, pelajari. Biasanya cuma ini saja, saudara. Ini saja yang ada itu, integrasi yang lain tidak ada. Nah, kalau saudara tidak hafal ya saudara catat saja, kan open book, saudara catat saja gimana integrasinya E pangkat minus fungsi X. Baik.
Ada yang ditanyakan? Belum? Mohon izin ini Pak Firman. Silakan Dari Hafid. secara keseluruhan kalau masalah PDF ini kalau yang diketahui density function dicari dulu nilai variabel k-nya dan sebagainya dengan integral dengan 1 terus baru dapat functionnya terus masukin ke cumulative function gitu ya Pak. Ya kalau ditanyakan kumulatif boleh, kalau tidak ditanyakan ya tidak perlu. Kalau ditanyakan kumulatif ya silakan. Kalau ditanya kumulatif berarti dari batas bawah, ini batas bawah, ya ini sampai X itu persamaan kumulatifnya. Batas bawahnya ini misalnya gimana persamaan kumulatifnya ini? Bawahnya berapa? Kan 0. Ya, saudara masukkan nanti dia sampai ke X. Nah, nanti saudara dapatkan fungsi kumulatifnya. Kalau ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan ya tidak. Baik. Sudah menjawab itu belum? Baik, berarti kalau tidak ditanyakan langsung ke function yang density langsung. Iya, dicari seperti ini. Dicari seperti ini, diintegrasi. Hati-hati kalau saudara integrasi, misalnya saya gambarkan begini ya. Kalau saudara integrasi dari 2 tak terhingga, itu berarti dari 2 sini ke tak terhingga. Maka itu hati-hati batasnya. Kalau dari 0 sampai 2, saudara integrasi 0,2 itu berarti saudara dapat yang ini. Kalau ini saya ingin 0 dari 2, bagaimana caranya? Boleh nih, dari 0 sampai 2, boleh. Ini saya ganti 0 sampai 2, boleh. Saya dapatnya mana kalau 0 sampai 2? Dapat yang ini. Tapi yang ditanyakan yang mana? 2 ke sini, berarti berapa besarnya? 1 dikurang, Pak. Baik, 1 dikurangi dari 0 sampai 2. Tetapi untuk apa saya 2 kali kerja? Ya ini kan lebih baik. Ya kan? Ini kan langsung saja. Tetapi kalau saudara cari dari 0 ke 2, kemudian 1 saudara kurangi hasilnya sama. Yang mana yang lebih bagus? Ya terserah saudara mana yang saudara convenience, merasa saudara serk. Tetapi tidak ada gunanya saya cari yang ini, karena yang ditanyakan 2 lebih besar. Baik, ada yang ditanyakan lain, silakan. Dimas punya pertanyaan, Dimas? Belum ada, Pak. Belum. Siapa? Fauzan, ada Fauzan hari ini? Ada, Pak. Ada, punya pertanyaan Fauzan? Tidak, Pak, sedang memahami. Ya, baik ya. Yosef, ada. Tarik, ada Tarik? Ada, Pak. Ada, baik. Oke. Saudara lihat soal berikutnya C. Probability bahwa minus X lebih besar, minus 3 lebih kecil sama dengan 4. Gimana nyarinya? Nah, hati-hati kalau soal begini, saudara. Jadi ini soal perangkap, saudara. Perangkapnya di mana, saudara? Dia mengatakan minus 3 sampai 4. Kalau saudara masukkan minus 3 di sini, saudara terperangkap, saudara. Karena dikatakan dia hanya berlaku untuk X lebih besar. Jadi tidak ada minus 3. Dari minus 3 sampai 4 ini 0, tidak ada probabilitasnya. Baru 0 ini baru ada probabilitasnya. Sehingga tetap saja dari 0 sampai 4. Walaupun soalnya mengatakan minus 3 sampai 4. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, saudara lihat di sini, ini ya. Ini saudara lihat, ini 1 minus E pangkat. Kalau saya melakukan seperti ini berarti saya melakukan kumulatif, saudara. Karena yang dicari dari 0 sampai 4, ini adalah dari 4 sampai tak terhingga. Tetapi saudara hitung begini juga boleh. Ya, ini kumulatif kalau saudara masukkan begini. Tetapi ini hasil dari ini juga sama. Sehingga kalau saudara masukkan seperti ini, tapi ini tidak perlu dicari kumulatif. Karena apa? Karena ya soalnya bisa selesaikan cari 0 sampai 4. Ini hasilnya. Kemudian saudara masukkan harga E-nya, masukkan di kalkulator itu saudara ya. Saudara dapat angka. Ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pak, maaf Pak. Nah, Maaf, Pak. Silakan. Mungkin saya masih belum paham Pak. Itu Silakan. probability dari min 3 lebih besar dari X lebih ini ya Pak. Dari antara min 3 sampai 4 ya Pak. Itu Baik. tapi batas bawahnya 0 itu karena jarak ininya ya Pak. Jarak 1 min E pangkat min 2X-nya lebih besar dari 0 ya Pak. Jadi makanya dia Bukan, ininya batasnya ini Edgar. Batasnya ini. Dia hanya berlaku, ini saudara lihat. Fungsi ini itu hanya berlaku untuk X lebih besar sama dengan 0. Ketika X lebih kecil dari 0, harganya 0. Tidak ada. Oh baik Pak. Fungsinya sudah begitu. Ya. Jadi fungsinya itu sudah begitu.
Baik. Baik, Ada yang Pak. ditanyakan lain? Nah, kalau saudara mau menggunakan ini, saudara karena ini fungsi X, jadi misalnya berapa ini tadi? X lebih besar dari 2, saudara mau menggunakan ini, saudara bisa menggunakan ini langsung. Ya, untuk 2-nya saudara masukkan di sini. Tetapi kalau saudara mau menggunakan yang F kecil, fungsinya juga boleh. Ya. Baik, saya lanjut. Ini soal lain lagi. Probability density function random variable is given as follow. Ini 1/6, 1/3, 0 harganya. Berlaku untuk, jadi bisa saja saudara fungsinya seperti ini, bisa saja. Dia uniform seperti ini, tetapi berbeda untuk range yang berbeda. Harganya 1/6, 1/6 terus, 1/6 di mana saja, continuous, saudara, continuous. Di sini pokoknya semuanya 1/6, berlaku untuk 0 sampai 2. Dari 2 sampai 4 harganya 1/3. Ini 1/3. Di sini ke sini 1/3. 2/6. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, diminta sekarang menentukan harga rata-rata. Nah, kalau saudara ikuti kuliah yang lalu, harga rata-rata itu apa? Kalau saudara mencari harga rata-rata adalah integral, kalau ini fungsinya kontinu, integral X, fungsi X. Gitu ya. Nah, kalau variansnya adalah X kuadrat, chapter 6 saudara lihat. Ya. Di chapter 6 sudah saya tunjukkan pada pertemuan yang lalu, saudara. Saudara lihat chapter 6, halaman untuk yang integral, halaman halaman 125, saudara. Halaman 125. 613, 612, halaman 125. Itu adalah rumus-rumus untuk mencari harga rata-rata dan varian. Baik, nah ini yang diminta, tentukan harga rata-rata. Saudara lihat berapa harga rata-ratanya. Adalah dari 0 sampai 2, 1/6 ini yang berlaku. Saya kalikan X. Kenapa saudara? Karena X kali fungsi X itu untuk mencari rata-rata. Plus, nah, 1/3 ini berlaku dari 2 sampai 4. Hati-hati, saudara tidak boleh masukkan dari 0 sampai 4 karena fungsinya berubah. Nah, sehingga saya jalankan dan saya dapatkan 7/3. Kalau saya tanya ini PDF atau bukan PDF, gimana saudara? PDF atau bukan PDF? Gimana ngeceknya? Nah, harus saudara cari integral 0,2/6 ini berapa? Hasilnya untuk 0 sampai 2. Atau kalau saudara seperti ini mungkin bisa. Ini apakah luasannya 1, saudara? Dari 0 sampai 2 ini berapa panjangnya? 0 sampai 2 ini berapa panjangnya? 2. Kalau ini berapa luasnya ini? 2 kali 1/6 berapa? 1/3. 1/3. Baik. Ya, ini yang saya arsir. Kalau yang ini berapa luasnya? Dari 2 ke 4 ini berapa? 2/3. 2/3. 1/3 tambah 2/3 berapa? 1. Nah, kalau gitu PDF atau bukan? Iya, Pak, PDF. Baik. Berarti ini sudah oke. Persamaan 1/6, 1/3 ini berlaku betul sudah, karena dia merupakan PDF. Baik. Ada yang ditanyakan? Irham punya pertanyaan, Irham? Mungkin belum, Pak. Belum, baik. Brilliant Novel, ada Brilliant Novel. Hadir, Pak. Belum ada pertanyaan. Brilliant Novel ini tinggal di mana? Tinggal di mana, saudara? Surabaya? Saya di kota Surabaya, benar. Kota Surabaya. Saudara anak Surabaya kan memang? Iya, memang, Pak. Baik. Cahyani, ada Cahyani. Ada, Pak. Gimana Cahyani ini? Masih mencoba memahami sih, Pak. Ada tadi masih ngikutin. Tapi belum yang benar-benar. Gimana? Kamu tinggal di mana Cahyani? Oh, Surabaya? enggak. Saya di Jakarta, Pak. Sekarang berarti masih di Jakarta? Iya, masih di Jakarta. Ini ada mahasiswa yang sudah offline ini? Ada yang offline? Tidak ada ya? Hanya 20 sama 21, Pak. Oh ya, saudara belum pernah offline sejauh ini ya? Belum. Oh, sudah, Pak. Di mana? Oh, maksudnya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum COVID masih offline. Oh, baik. Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Nah, saya lanjutkan. Nih, pertanyaan varian. Kalau yang tadi berapa harga variansnya? Saudara masukkan ini.
Ya, kalau saudara bilang saya ini bingung, tidak usah bingung, saudara contoh saja rumusnya. Kalau saudara tidak hafal, gitu ya. Saudara hafalkan rumus itu tidak terlalu penting, saudara. Ya, tapi kalau bisa mengerti rumus, oh itu lebih bagus pasti. Karena kalau saudara tidak hafal, ya lihat rumusnya begini, masukkan x kuadrat di sini. Ada yang tahu kenapa masukkan x kuadrat untuk varians? Alasannya kenapa? Kok ada x kuadrat? Ya, karena varians itu kan dicari, gimana mencari varians? Varian itu kalau saudara punya ini angka ya, saya punya angka begini, 2, 3, 5, 7, berapa rata-ratanya? 2 tambah 3 tambah 5 gitu ya, ini saya ganti 6 lah, 2, 3, 5, 6, ini 10, 16, 4, ini rata-ratanya. Variansnya berapa saudara? Variansnya, ini rata-ratanya 4, variansnya berapa? Varians Rata-rata kurang berapa? per 2 kurangi 4 gitu kan? Ditambah 3 kurangi 4 gitu kan? Nah, tetapi karena 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 4 ini ada yang minus, ada yang plus, nanti saling meniadakan. Sehingga ini dikuadratkan dulu. Kemudian setelah dikuadratkan diakar supaya jadi standar deviasi. Nah, karena kuadrat inilah kalau saudara punya x keluarnya ya x kuadrat. Sehingga saudara punya x minus x bar kan gitu. XI minus X bar kuadrat. Maka itu ini kuadrat. Ya, terus dimasukkan di sini kuadrat. Ini apa saudara? Ini adalah persamaan fungsinya. Kemudian ini apa ini? Ini adalah harga rata-ratanya. Kemudian diturunkan begini. Saudara dapat 1,22. Baik, ada yang ditanyakan? Mohon izin Pak, tadi Silakan. untuk pengertian yang varians ini untuk yang kalau yang data biasa kan udah paham, tapi kalau yang probability dikurangin rata-rata itu kenapa? Oh, karena pada saat ini saudara kan cuma mengeluarkan ini. Ini kan saudara lihat, ini kan X kuadrat. Betul ya? Iya, iya. Ini mana? Ini yang mana ininya? Ini kan ada kuadrat, maka itu minus. Gitu rumusnya itu. Oh, X bar kuadrat. Ini tadi yang dikuadratkan kan baru XI-nya. Iya kan? Ini padahal rumusnya begini kan ada rata-rata. Sehingga saudara pelajari nanti chapter 6 itu ada penurunan rumusnya. Dari mana? Ya di chapter 6. Kenapa dapat begitu? Kalau di sini tidak jelas, saudara bisa lihat di buku yang lain. Tetapi pada umumnya nanti saya lihat sebentar saudara. Untuk chapter 6. Saudara lihat itu ada halaman 121 gitu ya. Itu untuk yang diskrit. Kemudian halaman 125 tadi untuk yang continuous. Gimana dapat rumus itu? Nah, tetapi kembali lagi saudara, kalau hitungan begini, ya kecuali untuk hitungan yang ini ada rumus-rumus begini. Kalau untuk hitungan biasa, saya sarankan saudara gunakan kalkulator saja. Baik Pak, paham Pak. Baik, ya. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah saudara mencari median, menentukan harga median. Berapa mediannya? Seperti tadi, saudara untuk menentukan harga median, ini adalah setengah. Nah, tetapi harganya itu adalah dari 2X. Hati-hati X-nya ini di mana, saudara? Saya mencarinya, saudara bisa cara yang lain. Tetapi kalau saudara lihat dari gambar, saudara bisa membayangkan bahwa dari gambar ini tadi, tidak mungkin di sini mediannya, saudara. Iya kan? Iya. Karena di sini cuma berapa, saudara? Cuma sepertiga, 30% di sini. Jadi mesti di sini yang membagi. Sehingga 50% ini mesti letaknya dari sini. Sehingga saya cari ini aja, saudara. Berapa dari 2 ini berapa X-nya? Dari sini ke sini. Ya. Sehingga saya dapatkan ini 0 sampai 1/6, ini median, ini saya dapatkan probabilitas. Ini probabilitasnya dan jumlahnya sama dengan setengah. Dapat X-nya adalah sama dengan ini setengah, dapat X 2,5. Yang mana X-nya? Yang 2,5 itu. Saudara lihat di gambar. Di sini ini. Ya. Ini 2, ini 3 di sini kan? Ini 2,5. Kalau saudara lihat ini, kalau ini 2,5 dari sini ke sini berarti berapa, saudara? Dari sini ke sini. Ini kan 2,5. Berarti dari sini ke sini berapa? 2,5 sampai 4 kan berapa? 1,5. Ini kan 2. 1,5 ya? 1,5. Berarti 1,5 itu berapa? 3/2 ya? Ya. Betul ya? 3/2 kali 1/3 berapa, saudara?
Setengah. Nah, saudara ketemu ini. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Tentukan harga varians. Ini variannya seperti tadi, saudara tentukan harga median sudah. Kemudian ini soal lain lagi. Baik. Ini adalah fungsi time to failure. Jadi waktu untuk kegagalan. Ya, dalam satuan tahun dinyatakan dengan FT dan continuous atau discrete? Continuous, Pak. Continuous ya, T lebih besar dibandingkan 0. Kemudian ini dikatakan ada 3 of this computer placed in parallel. Ya, paralel. Kemudian ditanyakan soalnya ini. Sistem untuk first 6 months of operation. Karena satuannya ini adalah satuan tahun, maka 6 bulan itu T sama dengan setengah. Berapa umurnya untuk setengah? Ya. Berapa probabilitas umurnya itu dari antara 0 sampai setengah? 0 for the first 6 months berarti dari 0 sampai setengah. Saya masukkan di sini, saudara. Saya masukkan ini. Nah, ini kembali lagi. Ya, saudara cari integrasi yang begini, saudara. T plus 1 bisa saudara misalkan X, seperti itu. Kemudian ini X kuadrat berarti X pangkat minus 2, 1 minus 2 plus 1, X pangkat minus 2 plus 1, dapat ini. Ya. Pelajari pokoknya integrasinya ini. Kalau saudara kurang fasih, ya saudara cari buku kalkulus, kemudian saudara catat bagaimana apa integrasi. Ini integrasinya. Batas 0 sampai setengah berarti sepertiga. Ya. Tetapi dirakit secara apa ini? Pertanyaannya. Dirakit secara apa ini? Paralel. Paralel ya. Place in parallel aboard the proposed space station. Paralel maksudnya bagaimana? Paralel itu berarti begini. Ini satu di sini. Kemudian ada satu lagi di sini. Kemudian ada satu lagi di sini. Begini. Nah, sistemnya begini. Nah, kalau sistem paralel bagaimana? Kalau yang seri begini, yang seri. Saudara pernah dapat kuliah-kuliah seperti ini ya? Pernah ya? Iya, Pak. Kuliah apa yang seperti ini? Maintenance. So ini di fisika juga dulu, elektronik Fisika gitu. ya, elektronik ya, rangkaian elektronik. Yang ini adalah rangkaian seri, yang ini adalah rangkaian paralel. Paralel. Ya, kalau yang paralel itu bagaimana? Dia berfungsi dengan baik kalau apa? Dia berfungsi dengan baik kalau ini bagus. Walaupun ini dan ini tidak bagus, kan gitu. Sistem berfungsi dengan baik. Kalau seri bagaimana? Sistem hanya berfungsi dengan baik kalau ini dan ini bagus, gitu ya. Maka itu sistem seri ini rentan, saudara. Sistem seri ini rentan karena cukup satu saja rusak, sistem tidak berfungsi dengan baik. Betul. Maka itu kadang-kadang saya melihat kagum, saudara. Fungsi tubuh manusia ini kan luar biasa. Banyak organ tubuh kita ini yang dirakit secara seri, saudara. Ya, apa yang dirakit secara paralel, saudara tahu? Apa yang paralel? Organ tubuh kita ini, yang paralel apa? Jantung enggak, saudara, hati enggak, gitu ya. Kemudian apa yang paralel? Luar biasa, saudara. Apa? Organ tubuh kita ini yang dirakit paralel. Sama fungsinya satu dengan yang lain. Tahu, saudara? Enggak? Ginjal, saudara ya? Nah, ini ginjal sini, ginjal kiri. Ini ginjal. Ini paralel, saudara. Sehingga kalau orang ginjalnya rusak satu, dia masih bisa bertahan. Bahkan ada orang yang ginjalnya dipotong satu. Tinggal satu ini, dia bisa bertahan. Bahkan ada 2 orang bersaudara yang adiknya misalnya gagal ginjal, kemudian kakaknya membeli ginjal. Karena ini paling transplantasi paling bagus. Jadi satu sama lain cuma satu ginjal saja. Kenapa ini kok dibuat paralel? Nah, saya tidak tahu betul, tapi dugaan saya untuk menaikkan keandalannya. Karena kerjanya keras. Jadi ini cukup satu saja. Nah, yang lain biasanya cuma seri-seri. Sistem seri itu mestinya rentan. Maka itu cukup mengagumkan, saudara. Kalau kita ini bisa bertahan. Manusia ini bisa bertahan. Saudara pernah sakit atau tidak? Pasti. Pasti ya, tetapi sering atau tidak sering? Alhamdulillah Dibanding sehatnya. Banyakan sehat, Pak. Banyak sehat. Ya, sehat ya. Raffi pernah masuk opnam? Pernah, mudah-mudahan tidak pernah, insya Allah. Pernah? Tidak pernah ya?
Nah, ada yang opera mungkin, apalagi kalau saudara masih muda-muda gini, biasanya tidak ada penyakitnya. Biasanya kalau ada penyakitnya itu karena saudara tidak menjaga tubuh dengan baik. Kalau saudara jaga tubuh dengan baik, mestinya seumur saudara ini pada umumnya sehat. Makanya yang baik gitu ya, pikirannya yang baik, olahraganya yang baik, istirahatnya yang baik, bekerjanya yang baik, pada umumnya saudara sehat. Malah saya teringat dulu di ITS ini ada seorang dokter, saudara, ketika saya masih mahasiswa. Itu kalau ada mahasiswa yang datang, dokternya meriksa saja tidak mau, saudara. Dokternya terus ngambil vitamin itu ya, terus dikasih. Dia bilang, wis mulyo, kone kurang mangan. Itu aja dia. Cuman dikasih vitamin. Karena dia yakin anak-anak muda ini biasanya semuanya masih bagus, saudara ya. Nah, kalau dirakit secara paralel itu, bahwa sistem ini tidak berfungsi dengan baik kalau apa? Kalau ini dan ini tidak berfungsi. Kalau ini tadi ini enggak. Sistem berfungsi kalau ini atau ini atau ini. Satu saja tidak berfungsi dengan baik. Maka itu saya katakan mengagumkan kalau manusia ini bisa sehat. Sehingga mestinya defaultnya manusia itu sakit. Defaultnya manusia ini di dunia ini mestinya sakit. Karena lebih mudah. Mana yang lebih mudah, saudara? Sakit atau sehat? Sehat, Pak. Ya, saudara kan melihatnya gitu. Kalau saya melihat sakit jauh lebih mudah. Karena bayangkan tubuh saudara yang terdiri dari sekian banyak ini ya, sistem organ ini. Ini untuk sakit saudara cukup satu saja. Ini saja gagal. Yang lain sakit semua, saudara. Apalagi kalau saudara bicara tentang kelenjar. Ya sedikit saja kelenjar saudara, kelebihan sekian mili saja. Kekurangan sekian mili saja menderita hidup kita ini, saudara. Nah, kok bisa yang ngatur ini? Kok bisa diatur ini kelenjar? Sekresi kelenjar itu bisa tepat, saudara. Itu kurang sedikit jadi masalah, lebih sedikit jadi masalah. Hormon dan sebagainya itu, wah luar biasa itu kalau saudara pikirkan. Tidak ada salahnya kalau saudara baca ya, baca saudara, supaya saudara tahu misteri-misteri dalam kehidupan. Luar biasa, saudara. Tetapi ini sakit satu saja organ, yang lain sakit. Kenapa kok bisa sehat? Wah, itu luar biasa. Berarti keandalan tubuh kita ini luar biasa. Sehingga mestinya manusia itu gampangnya itu sakit. Tapi ternyata enggak. Pada umumnya orang itu lebih banyak sehat daripada sakit. Cuma sayangnya dia hanya ingat ketika dia sakit. Tapi dia tidak ingat ketika dia sehat. Biasanya kalau sehat dia menduga kalau itu adalah karyanya. Kalau dia sakit, dia menduga kalau itu pemberian yang maha kuasa. Aku kok diberi sakit. Tapi waktu sehat, dia menduga ini memang tubuhku yang hebat. Manusia begitu itu yang membuat dia jadi tidak mengerti. Padahal sebetulnya ketika kita sehat itu pemberian yang luar biasa. Nah, kalau saya ingin melihat sistem paralel ini bagaimana keandalannya? Keandalannya itu adalah kalau ini bagus, atau ini bagus, atau ini bagus, atau ini dan 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 ini dan ini bagus. Nah, tapi menghitung seperti itu terlalu lama. Saya cari saja gimana sistem ini yang tidak bagus, kemudian ini tekniknya yang begitu, saudara. Seperti soal-soal kita di probabilitas itu. Sistem ini tidak bekerja dengan baik kalau apa? Kalau ini jelek, kalau ini jelek, kalau ini jelek. Berapa kemungkinan ini dan ini dan ini jelek? Ini sepertiga pangkat 3. Sepertiga kali sepertiga, karena keandalan sistem ini sepertiga. Kalau gitu kemungkinannya dia gagal adalah sepertiga pangkat 3, maka kemungkinan suksesnya adalah 1 dikurangi kemungkinan gagal. Saya dapat ini. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Baik. Nah, kemudian soal B. What is system design life in days if reliability of 0999 required? Kalau dibutuhkan ini ya soalnya dibalik, saudara ya. Sehingga kalau diinginkan bahwa ini keandalannya 999, saudara masukkan lagi rumusnya seperti tadi, kemudian dicari dapat R0,9. Ya, jadi ini cuma permainan matematis saja, saudara. Dibalik sekarang. Keandalan itu adalah kemungkinan satu komponen untuk bisa hidup paling tidak T. Paling tidak, hati-hati anunya itu definisinya. Paling tidak T. Sehingga kalau saudara bicara keandalan,
Kalau ini misalnya gambarnya begini, misalnya distribusinya keandalannya itu di mana? Kalau ini T, ini keandalannya. Artinya komponen saudara masih bisa bertahan paling tidak sampai T. Bisa tidak lebih besar dari T? Bisa, tetapi tidak bisa lebih kecil dari T. Berarti dia andal sampai umur T. Kalau T ini misalnya 10 hari, sebelum 10 hari dia tidak akan rusak. Dan dia bisa bertahan lebih dari 10 hari. Ya, kalau begitu saya cari ini. Dari mana? Ini T sampai apa? Sampai tak terhingga. Kenapa Pak kok bukan dari 0 sampai T? Ini kan lebih besar dari 0. Kalau 0 sampai T saudara dapat yang ini, boleh. Nanti saudara kurangkan. Boleh. Tetapi karena keandalan itu adalah umur dan lebih besar, sehingga saya mencarinya adalah T sampai tak terhingga. Baik, saya masukkan rumusnya dapat 0,9 dalam tahun 40,5 hari. Silakan kalau saudara punya pertanyaan. Oh ini sih tadi saya agak lewat yang di 1 min S, yang 1 min R sama 3 itu. Yang mana tadi? Ini, yang ini? Ini, yang mana tadi? Ini ya? Ah, itu ya. Baik. Ini kemungkinan kalau saudara punya sistem seperti tadi. Gini ya. Ini keandalannya berapa? Dinamakan apa? R ya. Ya, yeah. Ini R keandalannya. Tidak andalnya berapa? Oh, oke, ya. Tidak andalnya berapa? 1 minus R. Kan gitu. Jadi ini tidak andal 1 minus R. Ini tidak andal 1 minus R. Ini tidak andal. Bacanya andal saudara ya. Karena seringkali dibaca handal. Dibaca handal. Bacanya andal. Tetapi mungkin juga boleh. Mungkin juga boleh.